ke sini loh. Subhanallah. Mabut ngono. Sik.
Oke, para pemirsa semuanya, sebelum saya cerita banyak tentang lokasi yang saya buat camping ini, kebetulan saya sudah bikin teh ya teman-teman. Ayo ambil tehnya, susunya, kopi, jahenya, bareng-bareng minum bersama Liar Petualang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, mari kita bersolawat dulu supaya kita tetap terjaga, teman-teman juga tetap terjaga iman Islamnya, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita mengharap syafaat dari junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa ahrijana min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa ahrijana min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa ahrijana min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih atas Anda telah membersamai Liar Petualang dalam bersolawat, solawat asyigil ya teman-teman. Nah solawat ini ketika kita baca, ketika Anda baca, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang zalim, yang ingin sesiapapun yang ingin menzolimi kita. Semoga dengan kita terus-menerus membaca ini, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dengan cara ya, yang mau berbuat zalim dengan diri kita dihilangkan. Mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah berada di sebuah lokasi, yang mana lokasi ini teman-teman dulunya itu ada sebuah keluarga kakek nenek ya, ini kakek nenek yang notabene mencari pesugihan teman-teman. Nah di kawasan ini tuh ada kawasan yang angker, kawasan yang ada itunya jinnya yang sering diambil orang untuk pesugihan itu. Nah si kakek nenek ini mengambil pesugihan lewat jin yang diambil dari kawasan sini, akhirnya dipelihara di rumah. Nah memang dia itu menjadi kaya raya si kakek nenek ini, tetapi selang bertahun-tahun berganti tahun kok berkurang terus ini kekayaannya. Nah mungkin karena permintaan daripada jin ataupun yang dibawa ke rumah untuk pesugihan itu tidak seluruhnya diberikan. Nah akhirnya seperti itu. Nah
Giliran kakek nenek isi sudah meninggal, ganti ke anaknya. Nah, anaknya ini walaupun masih kaya ya, temurun ke anaknya ya, karena keturunan orang kaya menjadi kaya. Yang anaknya ini karena sudah orang modern. Nah, ketika sepeninggal kakek nenek ini, mereka anak-anaknya ini ada yang kaya juga ada yang miskin, tetapi yang diwariskan jin untuk perewangan ataupun untuk pesugihan ini anaknya yang paling bontot. Ternyata anak yang paling bontot ini sudah mengenal agama lebih jauh ya. Jadi ketika diberikan jin itu ataupun pesugihan itu, dia itu nggak mau. Akhirnya usut punya usut, si anak ini memanggil orang pintar bagaimana caranya supaya jin ataupun pesugihan ataupun yang perewang ini bisa dikembalikan lagi. Nah, akhirnya mengambil orang pintar, meminta tolong 4 orang pintar ya waktu itu. 4 orang pintar itu dipanggilnya ke rumahnya itu, dikasih sodakoh dan lain-lain lah, untuk diajak musyawarah supaya bagaimana menghilangkan pengaruh pesugihan itu dari rumahnya, yang notabene adalah pemberian atau warisan dari orang tuanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua dibersihkan dengan keilmuan dari 4 orang pintar ini. Ya, bilang saja ustadz lah ya, ustadz ataupun kiai itu, dengan rukyah itu. Akhirnya apa-apa yang dibuat rukyah ini kan muncul sebuah benda. Karena di dalam satu kamar itu yang sering dibuat pasang sesaji itu, konon pas waktu kakek neneknya masih bapak ibunya masih meninggal, masih hidup. Sekarang sudah meninggal teman-teman, ganti anaknya. Sekarang anaknya sekitar umur 56 tahun ya, 56 tahun. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah memanggil 4 orang pintar ini, di satu kamar itu yang sering dibuat pasang sesaji muncul sebuah benda ya. Bendanya wujudnya kayak apa tuh, kayak 2 bilah keris gitu teman-teman. Wujud nyatanya itu adalah sebilah keris, bilah keris 2 kembar gitu ya. Nah, akhirnya kata orang pintar ini harus dilarung ataupun dibuang ke tempat asalnya. Terdengar bunyi kokok ayam teman-teman, padahal baru jam berapa ini? Dua teman-teman, baru jam 22, hampir jam 11. Nah, akhirnya apa? Akhirnya benda pusaka ataupun keris ini dibuanglah ke sini, karena di sini tempatnya pengambilan dulu pas waktu orang tuanya itu. Nah, akhirnya pun saya memberanikan diri untuk camping di sini teman-teman. Konon katanya yang sering banyak makhluknya yang sering buat pesugihan itu ngambilnya dari kawasan sini. Ada sebuah tempat, di situ ada pohon besar, pohon aren apa ya? Ya, pohon aren ini di dekat saya. Nah, akhirnya saya cari-cari, saya meminta keterangan dari beberapa sumber, akhirnya saya dapat sampai ke lokasi ini. Dan pada malam hari ini saya mencoba untuk camping di sini, memberanikan diri untuk berada di sini. Nah, kalau toh bisa ya, sebagai kita manusia zaman sekarang, zaman modern, untuk mencari kekayaan ya teman-teman, jangan dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak diperbolehkan oleh agama, bahkan itu bersekutu dengan jin, tentu dosanya sangat besar. Ini pesan dari saya untuk saya sendiri, dan juga saya tularkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita mau punya kekayaan, ya kita bekerja, berusaha, berdoa supaya apa? Harta benda kita itu akan berkah barokah. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan untuk masak-masak teman-teman ya. Dan saya akan mencoba pada malam hari ini untuk camping di sini. Apakah yang berada di sini golongannya lelembut ataupun mungkin sarangnya itu ya lelembut yang sering dibuat orang untuk dimintai tolong atau bersekutu untuk mencari kekayaan itu di sini, teleng-telengnya iki kene iki ataupun pusat-pusatnya di sini untuk di kawasan daerah sini teman-teman. Oke,
Saya masak-masak dulu teman-teman. Ini perutnya sudah keroncongan ya. Ayo teman-teman, tak masak dhisik ya. Oke teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk makan ya. Saya membawa nasi, ini nasi beras merah teman-teman ya, dan ada tempe, ada apa namanya, terong, dan juga ada tomato ya teman-teman. Nah, ala kadarnya saja, sebisa saya juga masak ya, karena ya cukup lumayan bergizi lah ini. Ayo teman-teman, ambil makanan Anda, baik itu nasi gulai, pecel, ataupun apapun yang Anda suka. Kita bareng-bareng makan ya, supaya badan kita tetap diberikan kesehatan lantaran kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Karena saya nggak terlalu berani dengan lombok teman-teman ataupun sambal, saya hanya memakai lombok itu 2 butir teman-teman, karena takut pedes teman-teman ya. Biasanya perutnya yang nggak kuat ini teman-teman kalau terlalu pedes. Gurih teman-teman ya, karena saya suka bawang yang banyak, bawang putih ya. Bawang merah juga saya kasih banyak, itu 3 butir tadi. Untuk cabenya 2 butir. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup lumayan sunyi tempat ini teman-teman. Ya terus terang saja kalau tempat ini memang tidak jauh dari jalan raya teman-teman. Tapi orang-orang yang sering datang ke sini itu banyak. Entah apa tujuannya, yang jelas di sini teleng-telengnya ataupun pusatnya kerajaan itu ya teman, kerajaan jin atau apalah. Karena kan maksud orang datang ke sini itu tentunya punya maksud. Ya diantaranya ya pesugihan itu teman-teman. Ya iktibar buat kita teman-teman. Iktibar buat para pemirsa semuanya, mudah-mudahan bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang seperti ini, bersekutu dengan jin ataupun setan. Dia adalah musuh kita teman-teman. Maka dari itu jauhkanlah dengan yang namanya pesugihan ataupun yang lain-lain yang sifatnya adalah bersekutu dengan jin. Membahayakan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman, tehnya masih teman-teman, ayo kita minum dulu, kita habiskan dulu. Saya nanti akan bakar terasi teman-teman ya. Saya tuh bawa terasi. Ini terasinya teman-teman. Saya akan bakar terasi bersama api unggun nanti. Karena banyak di komentar yang daripada bakar dupa coba bakar terasi, karena dupa kan gak enak baunya. Macam beberapa hari lalu yang saya bikin
membakar dupa itu memang semegrak banget ya, di hidung itu rasanya nggak enak banget. Nah sekarang saya akan coba untuk bakar terasi ini. Saya akan nyalakan lilin dan akan nyalakan api unggun teman-teman. Oke, kita tunggu. Saya tak benah-benah dulu serta ngambil kayu-kayu untuk api unggunnya teman-teman. Oke teman-teman, ini terasi saya bakar ya, terasi teman-teman ini. Oke teman-teman, saya akan pasang 2 kamera supaya nanti kalau ada apa-apa hal bisa terdeteksi ya teman-teman. Biar ini hidup dulu. Bau terasi tangan saya. Ini api unggunnya biar ini dulu ya, biar menyala dulu teman-teman. Ini belum gede nyalanya. Oke pemirsa semuanya, saya pasang kamera di sana ada 1 dan ini api unggunnya sudah menyala, lumayan besar. Lilin juga sudah terpasang 2 dan saya akan istirahat di dalam tenda. Coba reaksinya kayak apa ketika saya membakar ini. Bau terasi teman-teman, bambu terasi bakar.
Oke teman-teman semuanya, saya pasang kamera di sana satu, dan ini kamera satu saya akan bawa ke dalam tenda. Dan saya sudah membakar terasi teman-teman bersama api unggun di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bau terasi ini, bau terasi menyengat. Tapi terasi ini bukan kayak dupa. Kalau dupa baunya terlalu ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang kamera dulu. Tadi kayaknya dingin banget loh, tapi sekarang kok panas. Apa terlalu dekat dengan itu tadi apa? Api unggun. Gelap ya teman-teman ya, gelap ya. Saya tidur ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja nggak saya tutup ini tenda teman-teman, panas banget. Saya akan tunggu aja teman-teman, sambil tiduran aja.
reaksi nih teman-teman. Dari terasi yang saya bakar ini sudah ada reaksi, kedengar teblak-tebluk kayak langkah kaki. Nggak bisa tidur teman-teman. Rasa-rasanya itu kayak ada yang mendekat, menjauh seperti itu teman-teman. Kayak di atas itu ada roda. Tadi ini tendanya ambruk. Saya di belakang tenda nggak bisa apa. Allah Akbar, subhanallah. Subhanallah. Jadi macam kayak ada yang mau dekat, ada yang mau menjauh. Kayak mereka itu kayak ada yang mau mendekat, tetapi dia nggak berani mendekat, akhirnya menjauh lagi seperti itu teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah.
biar saya akan mencoba duduk di sini dulu, karena membakar terasi itu konon katanya memikat makhluk astral teman-temannya. Biar saya tiduran sini aja. Kayak suara bangun, kayak ada suara dari atas, tapi terdengar banget di telinga saya. Entah suara apa itu, saya juga bingung, nggak bisa membayangkan suara apa itu. Oke, sekarang saya akan cari tahu. Saya akan menggunakan kamera yang di sana teman-teman ya. Kayak suara semenging itu loh teman-teman. Apa ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, para pemirsa semuanya. Jadi ketika saya tadi tiduran ya, saya memang nggak bisa tidur. Jadi hawanya itu berbeda ketika selepas saya membakar terasi itu, hawanya itu berbeda, kayak dak diduk terus. Lepas itu ketika saya tiduran di sini ya, di dalam tenda nggak nyaman rasanya. Saya akhirnya keluar tenda. Akhirnya saya mendengar suara-suara, ada yang dari atas semengung itu. Ada lagi yang di sebelah ujung sana, ada kayak macam langkah kaki srek memijak apa rumput kering itu kan. Lepas itu ada suara juga di sebelah ujung sana, dekat pohon aren itu, di bawah pohon aren. Tapi entah suara apa itu, kerodak. Apakah itu binatang apa ya? Mungkin binatang bisa jadi, karena pohon aren itu biasanya luwak dan lain-lain bisa berada di sana. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap saya merasa dak dikduk ini di hati saya ini. Jantung saya itu merasa dak dikduk. Subhanallah. Apa yang jatuh itu? Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Apa yang jatuh tadi? Ih, apinya kok mabut ngono. Sik. Lihat teman-teman, jadi apinya itu mawut, kayaknya ada yang datang ke sini loh. Subhanallah. Apa ya tadi ya? Subhanallah. Ih, kedengar suara lagi. Kayak semengung apa ya?
yang jatuh apa? Atau apa kak? Tebluk. Langsung mengenai itu. Apa suara kelapa yang jatuh apa ya? Semenging suara apa ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Apa kelapa yang jatuh apa ya? Ini memang banyak pohon kelapa teman-teman. Itu tadi kena itu kayaknya. Allahu akbar subhanallah. Mungkin kelapa yang jatuh apa ya? Subhanallah. Duh. Apa ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ada hitam-hitam di sana baru saja. Di balik pohon itu teman-teman. Sik. Tak zoom. Di sebelah sana tadi ada bayangan hitam. Di atas sana teman-teman. Apa ya? Allahu akbar subhanallah. Di sana tadi ada bayangan hitam yang berkelibat. Allahu akbar subhanallah. Apa itu tadi yang berbunyi serak seperti orang jalan apa ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berarti terbukti kalau kita membakar terasi di tempat angker ada yang datang menyambangi teman-teman. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Allahu akbar walillahil hamd. Ini tempatnya di sini teman-teman. Di sini kan ada sumur ya teman-teman. Katanya entah sumur itu sumur benar-benar sumur apa enggak tadi. Ceritanya orang-orang di sini. Apakah sumur yang dimaksud itu adalah tempat mengambil air atau memang bersemayamnya para jin setan itu ya. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Pemirsa, jadi memang cukup lumayan di daerah sini. Banyak orang bilang bahwa di sini ini sarangnya lelembut, sarangnya para jin setan, yang orang-orang yang sering mengambil pesugihan ataupun bersekutu dengan jin seringnya datangnya ke sini untuk mencari jin untuk membantu kekayaan mereka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Subhanallah. Oke teman-teman, jadi satu pesan untuk kita semuanya teman-teman ya. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin berhasil di sesuatu, pekerjaan ataupun apapun itu, jangan mengambil jalan pintas. Tentu jalan pintas ini akan membuat kita sendiri akan terjerumus ke lembah dosa teman-teman. Maka dari itu saya hanya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga saya tularkan kepada teman-teman. Tetap taqarrub ilallah, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha, berikhtiar apa yang kita mau,
Apa yang kita ingin capai, usahakan dengan doa, tentunya akan menjadi barokah. Oke teman-teman, mungkin kita akan cukupkan camping kita pada malam hari ini. Moga-moga camping ini, video ini bisa menjadi iktibar buat kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas perhatiannya. Buat para pemirsa semuanya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keberkahan, berikan kesehatan lahir dan batin, dan juga tentunya mudah-mudahan diberikan iman dan takwa yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.